Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Baik, para anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah kita tidak terasa kita sudah masuk di bulan Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekalian, kita masuk di bab ketiga, yaitu tentang nikmatnya kerja keras dan tanggung jawab. Baik, yang pertama, latar belakang atau dalil atau hujjah untuk kerja keras, yaitu di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini menjadikan latar belakang, kalau kita bekerja keras, yakin bahwasanya Allah melihat kita dan insya Allah semuanya akan mendapatkan hasil sesuai dengan kerja keras kita. Baik, berikutnya yaitu tentang pengertian, yaitu pengertian kerja keras. Apa itu pengertian kerja keras? Yaitu kerja berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Sedangkan kerja keras itu bermakna yaitu melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal, disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia maupun di akhirat. Sehingga hal itu termaktub di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Anak-anakku sekalian, ya. Jadi kalau kita insya Allah kalian akan, ya, karena tidak terasa kalian sudah masuk di kelas 12 yang pastinya beberapa bulan ke depan kalian akan keluar dari SMK Brawijaya ini pastikan keterampilan, kemampuan dalam bekerja, profesionalisme dan tanggung jawab semuanya kita siapkan, karena mau tidak mau kita akan masuk di dunia kerja, sehingga perlu kita siapkan semangat kerja keras kita, ya, dan tujuan itu semua adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya adalah membiasakan untuk berperilaku kerja keras. Jadi perilaku kerja keras itu pun sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat Allah saja,
tetapi beliau juga bekerja keras, yaitu berdakwah, baik di Mekah maupun di Madinah. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mencontoh bahwa Nabi diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membiasakan perilaku bekerja keras. Sehingga tidak boleh seseorang berimajinasi saja atau membayangkan, berkhayal, atau bergantung pada orang lain, yaitu dengan cara meminta-minta. Agar kita mendapatkan hasil kerja yang baik, kita harus memiliki motivasi atau semangat, yaitu rajin, tekun, dan ulet dengan maksud agar berhasil dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kreativitas dengan cara berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di samping itu tidak mengabaikan yaitu berlaku jujur, tidak mudah putus asa, sabar jika mengalami kesulitan, dan kita harus selalu bersyukur atas rahmat Allah yang diterima yang diterima perintah bekerja, sehingga berkarya untuk mencari rezeki yang halal, sehingga hal tersebut dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu yang diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah yang di Muqaddimah, yang di awal surat tadi Bapak sudah jelaskan. Baik, berikutnya adalah hal-hal yaitu terkait dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Ya, yang pertama adalah niatkan bahwasanya kerja keras itu merupakan suatu ibadah. Ya, ibadah ya tentunya mengharap ridha Allah ya tadi. Yang kedua, mengerjakan sesuatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh dan serius. Nah, alias tidak bermain-main, ya tidak bermalas-malasan, tapi bersemangat. Yang ketiga, pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. Pasti setiap pekerjaan ada kesulitannya, dan kita harus mempunyai sifat pantang menyerah ketika mendapatkan kesulitan itu. Yang keempat adalah tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Ya, banyak hal. Ya, tadi yang berikutnya adalah selalu bertawakal kepada Allah setelah bekerja keras. Artinya, setelah kita bekerja keras, kita berdoa kepada Allah. Kita pasrahkan semuanya pada Allah. Yang enam adalah selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. Sekecil apapun, kita harus bersyukur. Ya, insya Allah kalau kita bersyukur, la azidannakum. Pasti Allah akan memenuhi kebutuhan kita dan akan menambah keberkahan kita. Yang ketujuh adalah selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Pastinya ya, kita punya keinginan untuk mendapatkan gaji besar, terkadang tidak sampai. Tetapi kita harus bersyukur, karena semuanya kalau kita bersyukur pasti akan ditambah. Firman Allah di dalam Al-Quran, ya, surat yang ke-13, ayat 11 dinyatakan, baik yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan untuk cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras gitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah hikmah ya. Setiap pekerjaan, setiap perintah Allah itu pasti ada hikmah yang ada. Allah menyuruh kita untuk bekerja keras karena bekerja keras dalam Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat terhadap lingkungan. Apa hikmah itu? Yang pertama, dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kedua adalah dapat membentuk pribadi yang disiplin, serta bertanggung jawab.
Yang ketiga adalah mengangkat harkat martabat diri, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Berikutnya, dapat meningkatkan taraf hidup dalam meningkatkan kesejahteraan. Dan yang berikutnya, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. Yang berikutnya adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup, diri dan keluarga terpenuhi. Yang berikutnya, mampu menjalani hidup layak. Dan berikutnya adalah menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. Semoga berikutnya adalah yang terakhir, dapat meraih cita-cita menjadikannya seorang yang dermawan. Kalau rezeki kita banyak, insya Allah kita akan lebih dermawan. Baik, itulah pembahasan kita hari ini terkait dengan bekerja keras. Berikutnya, biasa ya, Bapak memberikan soal untuk pemahaman saja. Insya Allah semua sudah ada di slide Bapak yang Bapak jelaskan hari ini. Baik, anak-anak sekalian, ya, jangan lupa tugas-tugas yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan, ya, supaya menjadikan kita keseriusan di dalam kita menyelesaikan tanggung jawab kita. Salah satunya kita selaku murid juga dengan kerja keras yaitu menuntaskan ya tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Saya kira itu anak-anak sekalian. Ya, soalnya ada 5 insya Allah dan itu sudah ada di slide yang sudah Bapak tunjukkan, jelaskan di atas tadi ya. Dan nanti jawabannya bisa dikirim ke classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu sukses. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.